Bab 671. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Ingin Chen Yuan membawanya merasakan kembali aura langit dan bumi memasuki tubuhnya. Tidak. Harganya terlalu mahal. Terakhir kali energi spiritual memasuki tubuhnya, Chen Yuan kehilangan 10 tahun kultivasi. Dia benar-benar malu untuk mengajukan permintaan yang berlebihan seperti itu lagi. Lagi pula, Chen Yuan baru berusia 20-an. Kehilangan 10 tahun kultivasi sekaligus, siapa yang sanggup menanggungnya? Benar saja, Chen Yuan berpura-pura lemah, bukan hanya untuk membuat Ye Han merasa bersalah. Itu juga menghalangi kesempatannya untuk berbicara lagi di masa depan. Lagi pula, hanya ada satu peningkatan. Kecuali jika keberuntunganmu dapat ditingkatkan hingga 100 poin. Kalau tidak, dia tidak bisa menolongnya. Mungkinkah aku memang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi menjadi immortal? Ye Han keluar dari kamar tidur. Tiba-tiba, dia menemukan Qin Wushuang di kamar sebelah sedang mengemasi barang bawaannya. Suang-suang, kenapa kau mengemasi barang bawaanmu? Ye Han bertanya tanpa sadar. Qin Wushuang tidak berbicara. Sepertinya dia tidak peduli padanya. Suang-suang, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, akhir-akhir ini terlalu membosankan. Aku akan pergi ke Yanjing untuk menonton konser. Chen Yuan setuju untuk pergi denganku. Ah, kau akan pergi ke Yanjing untuk menonton konser. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kata Ye Han terkejut. Kita belum sampai pada titik di mana kita bisa membicarakan semuanya. Bukankah kau juga menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Qin Wushuang tanpa basa-basi. Ye Han terdiam sejenak, seolah-olah dia memang menyembunyikan sesuatu dari Qin Wushuang. Tentang Chen Yuan yang membawanya untuk merasakan aura langit dan bumi, dan memberinya kekuatan selama 10 tahun kultivasi. Dia belum menyebutkannya kepada Qin Wushuang sampai sekarang. Lagi pula, masalah ini terlalu tidak nyata. Dia perlu mengalaminya sendiri, memverifikasinya langkah demi langkah, dan menarik kesimpulan sebelum dia dapat bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Ini adalah sikapnya yang biasanya teliti. Suang-suang, maafkan aku melakukan kesalahan dalam hal ini, dan aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, hanya saja situasinya agak mendadak hari itu, dan aku benar-benar tercengang. Baiklah, jadi kau. Dengan pengakuan Ye Han sendiri, secerca keberuntungan terakhir di hati Qin Wushuang hancur sepenuhnya. Sebenarnya, bukan berarti dia tidak memikirkan situasi lain. Misalnya, Ye Han baru saja lari pagi hari itu. Chen Yuan juga baru saja jogging pagi itu. Lalu keduanya tiba-tiba bertemu. Kemudian entah kenapa, Chen Yuan sakit perut karena makan malam tadi, atau masuk angin, jadi dia masuk angin. Saat bangun, aku tanpa sengaja bertemu denganmu keluar dari kamar Chen Yuan. Baiklah. Aku benar-benar tidak bisa mengarangnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Chen Yuan ini tidak pernah bangun jam 6 pagi. Pengalaman macam apa ini, pria yang kusukai tidur bersama teman baikku? Suang-suang, sebenarnya hari itu. Berhenti bicara, aku tahu, aku tidak ingin mendengarmu membicarakan detail ini. Bagaimana dengan persaingan yang adil? Apakah menurutmu ini adil bagiku? Maaf, ini benar-benar tidak adil bagimu. Ye Han memikirkannya. Memang mustahil bagi Chen Yuan untuk memberikan inisiasi 10 tahun kepada Qin Wushuang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkultivasi sampai akhir. Jelas Qin Wushuang lebih menyukai Chen Yuan, tetapi Ye Han lah yang mendapat keuntungan. Sungguh tidak adil bagi Qin Wushuang. Aku tidak menerima permintaan maafmu, dan aku tidak akan mengakui kekalahan. Jangan berpikir kau sekarang lebih unggul. Masih belum diketahui siapa yang akan tertawa terakhir. Dengan kepribadian Qin Wushuang yang angkuh, dia tidak akan bersaing dengan wanita lain untuk pria yang sama. Tapi apa yang Ye Han lakukan, menurutnya, terlalu hina, terlalu menyedihkan, terlalu licik. Dia tidak bisa menelan napas ini. Dia harus merebut Chen Yuan kembali. Cara yang kau gunakan, bukankah aku juga bisa menggunakannya? Baiklah kalau begitu, Suang-suang, aku akan pergi ke Yanjing bersamamu. Aku juga punya beberapa pertanyaan dan ingin meminta nasihat Chen Yuan, jadi aku akan segera berkemas. Begitu Ye Han mengatakan ini, paru-paru Qin Wushuang hampir meledak. Terlalu licik, terlalu licik. Kau hanyalah seorang ahli teh. Tidakkah kau merasa malu karena keadaan telah sampai pada titik ini? Apakah kau masih harus merasa malu dan kalian bertiga berjalan bersama? Benar saja, orang-orang di dunia ini tidak tahu malu dan tidak terkalahkan. Ye Han juga memperhatikan bahwa ekspresi Qin Wushuang tampak salah. Dia selalu merasa bahwa Suang-suang telah salah paham padanya, tetapi dia masih marah dan sepertinya tidak mau mendengarkan penjelasan, jadi lebih baik dia mencari kesempatan untuk berkomunikasi dengannya setelah dia tenang. Ye Han berpikir begitu. Sebenarnya,
dia sangat pintar, tetapi dia sedikit terlalu pintar. Anggap saja orang lain juga pintar. Aku merasa Qin Wushuang seharusnya sudah tahu apa yang terjadi pagi itu, jadi aku merasa sedikit tidak tenang. Hal semacam ini bukan masalah besar. Seharusnya akan baik-baik saja dalam beberapa hari, kan? Chen Yuan saat ini sedang berbaring di atap sambil minum kopi. Masih merasa bosan. Blood Rose, kakak sudah menunggumu selama seminggu, kenapa kau tidak datang? Dan jika kau tidak datang, aku akan pergi ke Yanjing untuk menonton konser. Chen Yuan ragu, apakah 5 pembunuh bayaran terbaik dunia ini sedikit pasif dan suka menyabotase? Sama sekali tidak menganggap serius pekerjaannya. Sudah lama sekali sejak dia menerima misi, dan tidak ada suara sama sekali. Tindakannya tidak sekuat pasukan ular. Siapa Blood Rose ini? Chen Yuan telah menanyakan informasi file rahasia pembunuh bayaran tersebut. Meskipun status 10 pembunuh bayaran terbaik dunia telah dihapus, beberapa catatan misinya masih tersimpan. Di antaranya, 36 misi pembunuhan Scarlet Rose memiliki tempat yang sangat mirip. Ketika target misi meninggal, pada dasarnya dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sebagian besar dari mereka diracuni sampai mati, dan sangat sedikit kasus perlawanan dan perlawanan. Bahkan jika ada perlawanan, itu akan tetap diselesaikan dengan cepat. Pada dasarnya, itu tidak akan menimbulkan banyak gerakan. Mati tanpa suara. Dapat disimpulkan dari catatan misi ini bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah seorang wanita, dan wanita yang sangat cantik. Trik yang biasa digunakan adalah mendekati target misi dengan kecantikannya sendiri, dan setelah mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, menyerang dengan tegas dan membunuhnya dengan satu pukulan. Tetapi tidak satu pun dari tokoh-tokoh penting yang dibunuh ini adalah karakter yang sederhana. Hanya mengandalkan kecantikan untuk merayu, level apa yang dibutuhkan. Rayuan sederhana seharusnya tidak cukup untuk menyelesaikan begitu banyak tugas yang sulit. Saya selalu merasa ada sesuatu yang sedikit aneh. Kecuali jika Scarlet Rose ini juga tahu cara menyamar, dan kemampuannya dalam menyamar lebih tinggi dari saya, dan dia dapat dengan mudah menjadi orang terdekat dengan target. Dalam hal ini, tidak akan ada yang membela diri, dan tentu saja dia dapat dengan mudah menyelesaikan misi pembunuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar-benar ada teknik penyamaran yang begitu ampuh, dan apakah itu bisa sempurna, bukankah itu mustahil? Jika Anda ingin sepenuhnya menjadi orang lain, Anda perlu mengubah tidak hanya penampilan Anda, tetapi juga suara, gerakan, sikap, dan kebiasaan Anda. Ini terlalu sulit. Tidak mudah bagi Scarlet Rose untuk dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari para bos besar ini. Dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Mungkinkah dia tidak berinisiatif mendekati, tetapi secara pasif tertarik, mengandalkan ketenaran dan pengaruhnya untuk dengan mudah membuat pihak lain lengah. Pembunuh ini adalah superstar dunia yang akan mengadakan konser baru-baru ini. Della Hathaway. Sebuah ide yang sangat absurd tiba-tiba muncul di benak Chen Yuan. Namun, ide ini dengan cepat dikesampingkan. Della Hathaway tidak mungkin seorang pembunuh. Sebagai superstar internasional kelas atas, dia bisa dikatakan sangat populer. Menurut berita, bintang wanita ini menghasilkan lebih dari 1 miliar yuan per tahun. Jika dia begitu populer, tidak mungkin kekurangan uang, dan tidak perlu menjadi pembunuh. Menjadi pembunuh tidak menghasilkan sebanyak menjadi bintang. Poin lainnya adalah bahwa dalam catatan pembunuhan Blood Rose, Della Hathaway memiliki alibi yang mutlak. Menurut data, ketika seorang tokoh besar dibunuh di Tokyo, Della Hathaway sedang mengadakan konser di Sydney. Orang ini sangat jauh, bagaimana bisa membunuhnya? Begitu pikiran ini terlintas di benak Chen Yuan, dia langsung membunuhnya. Bab 672. Sekitar pukul 5 sore, Chen Yuan membawa Qin Wushuang dan Ye Han naik pesawat mewah pribadinya. Sebelum naik pesawat, para awak kabin juga diperiksa dengan sangat teliti. 3 orang, ditambah 12 pengawal dari Zongnanhai, 8 pramugari dengan wajah yang familiar, seorang kapten dan kopilot, menuju Bandara Internasional Yanjing. Tiba di Bandara Internasional Ibu Kota sekitar pukul malam. Cuaca berangsur-angsur menjadi dingin, dan angin bertiup kencang. Namun, antusiasme para penggemar tetap tak tertahankan. Kudengar pukul 9 malam ini, Della Hathaway akan tiba di Ibu Kota Yanjing dari Las Vegas, AS. Masih ada 2 jam lagi, tetapi bandara sudah penuh sesak dengan orang-orang. Semuanya memegang papan neon bertuliskan Della Hathaway. Penggemarnya tidak hanya terdiri dari para kutu buku dan paman-paman, tetapi juga sejumlah besar penggemar wanita, bahkan wanita parubaya. Ini adalah superstar internasional yang tak pandang bulu, penggemarnya mencakup semua kelompok usia dan tanpa memandang jenis kelamin. Sebagian orang menghargai bakatnya, sebagian orang menyukai kecantikannya, dan sebagian orang menyukai tubuhnya yang seksi. Chen Yuan, banyak sekali orang yang menjemputmu di bandara.
Banyak sekali, apakah mereka semua di sini untuk menjemput putrimu? Tanya Qin Wushuang dengan antusias. Kenapa? Apakah kau juga penggemarnya? Tanya Chen Yuan penasaran. Tentu saja, dia satu-satunya bintang wanita yang kusukai. Perjalanan karir putriku sangat menginspirasi. Konon, dia lahir di keluarga kaya, tetapi bisnis ayahnya bangkrut. Saat menghadapi krisis keuangan global tahun 2008, dia berhutang ratusan juta, dan akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Nuan dan ibunya saling bergantung satu sama lain seumur hidup, dan seringkali tertekan oleh kreditor, tetapi meskipun begitu, dia tidak menyerah, tetapi bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Pada usia 15 tahun, dia menjadi bintang di acara pencarian bakat Amerika. Kemudian, dibutuhkan usaha yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke titik ini. Sebagai seorang gadis kecil, dia telah melunasi semua hutang ratusan juta yang dimiliki ayahnya. Dia benar-benar sangat kuat dan sangat menginspirasi. Ini benar-benar tidak mudah. Di usia yang begitu muda, saya bisa melunasi hutang ratusan juta. Jika saya tidak memiliki dukungan dari keluarga saya rasa saya akan runtuh dalam situasi ini. Ye Han mengangguk, memang mengagumi tekad kuat Della Hathaway. Tetapi cerita saja tidak cukup. Della Hathaway benar-benar berbakat. Lagu-lagunya populer di seluruh dunia, dan karya film serta televisinya telah memenangkan puluhan miliar box office, serta banyak pujian di industri ini. Ini jelas bukan sekadar sensasi. Hari ini sudah larut, ayo cari hotel dan beristirahat dulu, saran Chen Yuan. Sekelompok 3 orang, mengenakan masker dan kacamata hitam, berjalan keluar dari bandara. Chen Yuan pun tidak dikenali. Adapun para pengawal, mereka tersebar di antara kerumunan, diam-diam melindungi mereka. Jika tidak, akan terlalu mencolok jika sekelompok besar orang keluar. Mata Chen Yuan menyala seperti obor, selalu memperhatikan perubahan di lingkungan sekitarnya. Dia tidak lupa bahwa dia masih ditawari hadiah di daftar dark web. Siapa yang tahu dari mana mawar berdarah ini akan datang? Ada begitu banyak orang, semua orang tampak mencurigakan. Sekitar pukul 8 malam. Ye Han, Qin Wushuang, dan Chen Yuan memesan 3 suite presiden di Hotel Bintang 5. Nomor kamarnya masing-masing adalah 3601, 3602, dan 3603. Ye Han tinggal di kamar 3601, Chen Yuan di 3602, dan Qin Wushuang di 3603. Sebenarnya, Ye Han dan Qin Wushuang bisa tinggal di satu kamar. Lagi pula, suite presiden itu mewah dan luas, lebih dari cukup untuk 2 orang. Tapi entah kenapa, Qin Wushuang memilih untuk membuka kamar sendiri, seolah-olah suasana antara dia dan Ye Han telah mengalami perubahan halus. Begitu kamar dibuka, Chen Yuan menutup pintu, menoleh dan berbaring di sofa, memegang ponselnya, dan bermain Kiki Doudisu. Kacang bahagia bisa didapatkan setiap hari. Tapi Chen Yuan tidak pernah mengisi ulang uangnya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak perlu. Jika benar-benar ingin mengisi ulang, apa yang harus dilakukan jika terlalu banyak kacang yang hilang? King Fried gelombang. Boom boom boom. Chen Yuan dihujani gelombang orang. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Aneh sekali. Siapa? Ini aku, Qin Wushuang, kakak Chen Yuan, boleh aku masuk dan bicara dengan kalian? Terdengar suara lembut dan manis dari luar pintu. Chen Yuan membuka pintu. Ia melihat putri sulung keluarga Qin sudah berganti pakaian lengkap. Mengenakan gaun merah menyala dengan tali bahu, ia muncul di depan pintu 3602 dengan ekspresi terkejut. Rok itu benar-benar menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Qin Wushuang tingginya sekitar 1,7 meter, dengan kulit selembut sutra dan mata berair. Meskipun ia memiliki kepribadian yang riang, ketika ia benar-benar tenang, ia benar-benar seorang dewi di antara para dewi. Tubuh, penampilan, dan temperamennya semuanya kelas atas. Selama ia ingin menunjukkan dirinya, ia dapat memancarkan pesona yang menawan dengan setiap gerak-geriknya. Ia adalah dewi kecantikan sekolah teratas, dan ia adalah sosok yang sangat mempesona. Masuk. Ada apa Nona Qin? Chen Yuan menutup pintu dan bertanya dengan santai. Bukankah orang bisa datang kepadamu jika mereka tidak ada urusan? Kakak Chen Yuan, sudah lama sekali, apakah kau masih tidak mengerti niatnya? Tunggu sebentar, tidak pantas memanggilku kakak, aku ingat Nona Qin, kau 1 tahun lebih tua dariku. Begitu kata-kata ini keluar, suasana yang tadinya ambigu langsung hancur. Apa-apaan ini? Qin Wushuang menghentakkan kakinya dengan keras, merasa sedikit marah. Tapi ia terlihat sedikit imut ketika marah. Sebenarnya, ia tidak siap secara mental malam ini. Alasan mengapa dia berganti pakaian dan datang ke kamar Chen Yuan adalah karena sedikit rasa marah. Ye Han menyelinap ke kamar Chen Yuan tanpa mengatakan apapun.
Apakah dia mengakuinya setelah itu? Apakah dia bermaksud pamer? Dia tidak merasa bersalah. Disinilah Qin Wushuang paling marah. Kau setuju untuk berkompetisi secara adil, tetapi kau menyelinap keluar di malam hari. Apakah ini permainan yang adil? Sungguh licik. Tanda seru. Karena kau berani menjadi anak kelas 1, maka aku akan berani menjadi anak kelas 15. Jadi malam ini, dia datang ke kamar Chen Yuan. Namun, setelah memasuki kamar Chen Yuan, dia menjadi gugup lagi. Bahkan sedikit menyesal. Pikiran seorang gadis selalu kusut dan rumit, ragu-ragu. Dia mengakui bahwa dia menyukai Chen Yuan, tetapi apakah perkembangan di antara keduanya terlalu cepat? Lagi pula, waktu kontak nyata antara dia dan Chen Yuan sangat terbatas. Apakah terlalu santai untuk menyerahkan diri begitu saja? Alasan utamanya adalah Chen Yuan sudah pernah bersama Ye Han, jadi seperti apa dia? Apakah ini hanya untuk iseng? Bukankah itu sepadan? Akankah Chen Yuan benar-benar menyayanginya setelah ini? Nona Qin, ada apa denganmu? Kembalilah dan istirahat jika tidak ada yang harus dilakukan. Chen Yuan melambaikan tangannya, mengangkat kakinya, dan terus memainkan Kiki Fighting the Landlord. Ya, maaf. Ya, tidak mau. Qin Wushuang menjadi marah. Dengan sikap Chen Yuan, dia merasa tidak mendapatkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Apakah aku tidak semenyenangkan Kiki Fighting Landlord? Bab 673. Selalu ada orang yang menganggap diri mereka lebih menyenangkan daripada permainan itu sendiri. Aku tidak tahu siapa yang memberi mereka kepercayaan diri itu. Bum bum bum. Tepat ketika Qin Wushuang marah, terdengar ketukan lagi di pintu. Siapa itu? Ini aku, Ye Han. Chen Yuan terkejut sejenak, kedua gadis itu memiliki pemahaman diam-diam. Ini baru saja terjadi. Mereka berlari ke kamarnya dan mengetuk pintu bersamaan. Pintu terbuka. Hah? Suang-suang, kapan kau datang ke sini? Ye Han berkata dengan heran. Kenapa, kau hanya boleh masuk ke kamar Chen Yuan, dan aku tidak boleh masuk? Qin Wushuang menantangnya. Benar-benar licik. Baru saja tenang, kau berlari ke kamar Chen Yuan dan mengetuk pintu. Jika aku tidak datang duluan, kau mungkin akan merahasiakan semuanya dariku lagi. Qin Wushuang mencibir dalam hati. Suang-suang, bukan itu maksudku, hanya sedikit tidak terduga, ada apa kau datang ke kamar Chen Yuan? Aku cuma mau bilang tiket konser Nanan sudah habis terjual, dan aku nggak bisa beli lagi. Qin Wushuang buru-buru beralasan. Tidak mudah, cari saja calo dan keluarkan sedikit uang lebih banyak, pasti kamu dapat tiket, kata Chen Yuan dengan santai. Qin Wushuang menendangnya. Bagaimana kamu bisa menemukan calo? Tiket dari calo itu ilegal. Mereka mengganggu pasar dan menaikkan harga tiket. Sebagai warga negara yang taat hukum, bagaimana kamu bisa membeli tiket dari calo? Ini sama saja membantu kejahatan, dan itu salah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa beli tiket, jadi aku nggak bisa pergi ke konser Mao. Baiklah, aku akan mengurus tiket konsernya. Aku janji nggak akan beli tiket dari calo, dan aku bisa duduk di barisan depan, janji Ye Han. Suang-suang, kamu keluar dulu, aku ada urusan dengan Chen Yuan. Kenapa kau membiarkanku pergi? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau katakan di depanku? Paru-paru Qin Wushuang hampir meledak. Kau mengusirku dengan begitu terang-terangan, apakah kau ingin bersama Chen Yuan? Yah, sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kau katakan. Tuan Chen, saya telah memperhatikan ponsel Pamu nomor 6 selama seminggu terakhir, dan saya sendiri telah membelinya. Ponsel ini benar-benar halus dan teksturnya luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah ponsel yang produknya sebanding dengan ponsel Apple, dan harganya relatif murah. Petik 2. Namun, sudah seminggu sejak ponsel Pamu nomor 6 dirilis. Konon, kinerja penjualannya sangat buruk. Bahkan tidak mencapai sepersekian dari kinerja penjualan iPhone 13 yang baru. Saya dengar Apple 13 baru dijual kurang dari sebulan, dan sudah terjual lebih dari 500 juta unit, tetapi sejak peluncuran Pamu 1, total penjualannya hanya lebih dari unit. Dibandingkan dengan penjualan ponsel Apple, ini 500 kali lebih buruk. Di tahap awal, Anda menginvestasikan sejumlah besar biaya iklan untuk ponsel Pamu. Bisakah Anda benar-benar mengembalikan modal? Tanya Ye Han. Hah? Apakah ponsel Pamu nomor 6 terjual lebih dari 1 unit? Chen Yuan terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka ponsel Pamu nomor 6 akan terjual begitu baik. Lebih dari 1 unit terjual dalam seminggu. Ini jauh melampaui perkiraan psikologisnya. Awalnya dia berpikir bahwa ponsel jenis ini bisa terjual ribuan unit sebulan, yang merupakan hasil terbaik. Soal penjualan dibandingkan dengan ponsel Apple, apa kau bercanda?
Dia tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan bos industri ponsel. Alasan dia membual ingin menggulingkan Apple hanyalah obrolan biasa. Membual, apa kau benar-benar menganggapnya serius? Seolah-olah orang-orang ini benar-benar serius. Bahkan karyawan Sai Teknologi menganggapnya serius dan menjadikannya sebagai tujuan mereka. Tetapi kenyataan menamparkan mereka. Dengan penjualan yang begitu buruk, apakah Tuan Yan masih mau terus menginvestasikan uang ke dalamnya? Awalnya, menjual ponsel ini tidak akan menghasilkan uang, tetapi penjualannya sangat suram, dan ada banyak stok. Sialan, ini akan kehilangan semuanya. Tidak masalah. Kebangkitan merek ponsel apapun adalah sedikit transformasi. Tidak mungkin untuk langsung turun dari industri terkemuka begitu muncul. Kerugian hanya sementara. Bertekunlah pada diri sendiri dan berinovasi, dan suatu hari nanti kau akan mampu melampaui Apple. Sukses atau gagal bukanlah apa-apa. Chen Yuan tampak acuh tak acuh. Semuanya tenang dan santai. Dia merugi untuk sementara waktu dan menikmatinya untuk sementara waktu, lalu terus merugi dan selalu menikmatinya. Namun Qin Wushuang dan Ye Han terdiam sejenak. Benar saja, di saat-saat kritis, pria ini selalu lebih tenang dan rasional daripada yang lain. Siapa lagi yang akan menginvestasikan sejumlah besar uang, hanya untuk menerima hasil penjualan yang begitu buruk? Aku khawatir mentalitasku sudah meledak sejak lama. Tapi Chen Yuan berbeda. Visinya lebih jangka panjang, dan dia tidak peduli dengan untung rugi jangka pendek. Kesuksesan bukanlah kebetulan. Di antara rekan-rekanku, bahkan hatiku jauh lebih rendah darinya. Ye Han mengumpat dalam hati. Baiklah, kalian sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal, aku berencana untuk berkeliling sendiri besok siang, untuk melihat kota terlarang, tembok besar, dan sebagainya. Ini adalah pertama kalinya Chen Yuan datang ke ibu kota. Memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk bersenang-senang. Sekalian, melihat apakah dia bisa memancing si mawar berdarah itu keluar. Meskipun Chen Yuan tidak mengungkapkan keberadaannya. Salah satu pembunuh bayaran terbaik di dunia. Jika keberadaan target tidak dapat dipastikan, si pembunuh tidak perlu berlama-lama. Baiklah, kalau begitu kalian tidur lebih awal. Chen Yuan, selamat malam. Qin Wushuang dan Ye Han keluar dari kamar 3602 bersama-sama. Kedua gadis itu memiliki pikiran yang berbeda. Qin Wushuang awalnya merasa bahwa dia sedikit impulsif dan seharusnya tidak langsung pergi ke kamar Chen Yuan seperti itu. Namun setelah rencananya digagalkan oleh Ye Han, dia merasa semakin kesal. Jika kau tidak mengizinkanku melakukannya, aku akan tetap melakukannya. Kau tidak ingin aku mendapatkan Chen Yuan, jadi aku ingin mendapatkan Chen Yuan. Tunggu. Ini belum berakhir. Aku akan memenangkan Chen Yuan cepat atau lambat. Dan semakin lama dia berhubungan dengan Chen Yuan, semakin dia merasa terpesona oleh pria ini. Bahkan jika kau memberikannya padanya, itu tidak akan menyakitimu. Meskipun rencananya gagal hari ini, itu juga semakin menguatkan hatinya. Dia tidak akan ragu lagi di lain waktu. Apa yang tidak bisa kau dapatkan selalu menimbulkan kekacauan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Chen Yuan pergi keluar. Dia pergi ke kota terlarang, Istana Musim Panas, Water Cube, Universitas Yenqing, dan Universitas Huaqing. Chen Yuan berjalan-jalan di dua universitas top di Tiongkok. Melihat apakah ada gadis-gadis cantik. Gadis-gadis dari universitas top memang sangat berbeda dari gadis-gadis dari universitas biasa. Kebanyakan dari mereka berwajah polos, dan mereka sepertinya tidak repot-repot memakai riasan. Sepertinya bahkan riasan pun akan menunda waktu belajar. Jika seorang gadis yang bisa diterima di dua universitas top di Tiongkok ini masih cantik, maka dia benar-benar memiliki perpaduan antara kebijaksanaan dan kecantikan. Tentu saja, Chen Yuan hanya berkeliling saja. Karena dia mengunjungi banyak tempat dan tidak menggali lebih dalam. Saya belum pernah melihat seorang gadis dengan skor 9 atau lebih tinggi. Sampai jam 5 sore, Chen Yuan tidak menemui situasi abnormal apapun. Pembunuh itu tidak pernah muncul. Hai, Chen Yuan, aku sudah beli tiketnya. Konsernya dimulai jam 7 malam, tapi pintu masuknya jam 6. Sebaiknya kau datang lebih awal. Aku beli 3 tiket, yang di barisan depan. Tiketnya masih bisa bersamamu. Para gadis saling berinteraksi. Kata Ye Han di telepon. Bab 674. Oke, aku akan datang nanti. Tutup telepon. Chen Yuangang hendak meninggalkan Universitas Yenqing. Tiba-tiba, seorang wanita tinggi dan cantik datang menghampirinya. Ia tampak tersesat di kampus yang luas itu. Terlihat tingginya sekitar 1,7 meter, dan ia tampak menonjol di antara kerumunan orang. Tentu saja, ia tidak hanya tinggi, tetapi juga memiliki bentuk tubuh yang indah. Meskipun banyak gadis yang tinggi, proporsi tubuh mereka tidak terlalu bagus, sehingga membuat orang merasa terlalu besar.
Tetapi gadis di depanku berbeda. Ia memiliki bentuk tubuh yang anggun, tubuh berisi, pinggang ramping, lekuk tubuh yang menawan, dan proporsi yang sempurna. Posenya seksi. Sungguh menarik perhatian. Kulitnya seputih salju, tetapi tidak memiliki pori-pori kasar seperti orang kulit putih. Sebaliknya, kulitnya lebih halus dan lembab daripada kulit banyak wanita oriental. Celana jeans ketat sederhana, membungkus kaki yang ramping dan langsing, membuat orang merasa panas di dalam. Bahkan jika pakaiannya tidak terbuka sama sekali, ia dapat sepenuhnya menunjukkan daya tarik seksualnya. Ini adalah wanita yang sangat seksi. Sayang sekali, dengan masker yang terpasang, aku tidak bisa melihat penampilan aslinya. Mahasiswa, boleh saya tanya di mana pintu keluar gerbang sekolah? Maaf, saya sedikit tersesat. Gadis itu bertanya kepada Chen Yuan tentang arah jalan dengan bahasa Mandarin yang fasih. Entah kenapa, gadis itu baru saja menemukan Chen Yuan. Mungkin dia lebih tampan. Bukankah Anda mahasiswa Universitas Yan? Tanya Chen Yuan balik. Tidak, saya di sini untuk berwisata. Saya dengar Universitas Yanda adalah salah satu universitas terbaik di Tiongkok, jadi saya datang ke sini untuk melihat-lihat. Ikuti jalan di sebelah kiri, lurus terus, belok kanan di depan, dan berjalan 300 meter ke gerbang. Baik, terima kasih. Wanita itu dengan sopan mengucapkan terima kasih, dan berjalan lurus ke arah yang ditunjukkan Chen Yuan. Baru saja, hembusan angin datang. Masker di wajah gadis itu tampak longgar. Tanpa sengaja, masker itu terlepas. Detik berikutnya, para pemuda dan gadis yang berjalan ke arah mereka tiba-tiba melebarkan mata mereka. Mereka tampak tak percaya. Juga bercampur dengan sedikit kegembiraan. Ya Tuhan, apakah dia perempuan? Apakah dia benar-benar perempuan? Aku benar-benar melihat jati dirinya yang sebenarnya di Anda. Sangat cantik, sangat menawan, hampir seperti peri. Kakak, bisakah Anda mengontrak saya? Meskipun saya tidak punya uang untuk membeli tiket konser Anda, saya juga penggemar setia Anda. Della Hathaway, aku mencintaimu. Saat wanita itu dikenali, dia tampak sedikit gugup. Dia cepat-cepat membungkuk dan berbalik untuk mengambil topengnya. Tanpa sengaja, dia kembali menatap Chen Yuan. Tatapan itu hanya bertahan selama 0,2 detik. Namun, 0,2 detik yang singkat ini cukup untuk membuat setiap pria mengingatnya dengan dalam, tidak pernah melupakannya, dan bahkan jatuh cinta pada pandangan pertama. Wajah sampingnya yang sangat cantik, dipadukan dengan mata yang tersenyum, tampak membeku pada saat ini. Anda tidak dapat menggambarkan bagaimana rasanya. Kecantikannya akan membuat Anda bertanya-tanya apakah wanita secantik itu benar-benar ada di dunia ini. Kecantikan alami, menggoda, menawan, dan mengharukan. Della Hathaway, yang memiliki darah campuran dari 6 negara, tidak hanya sepenuhnya sesuai dengan estetika oriental, tetapi juga memiliki sentuhan daya tarik barat. Maaf, saya masih ada konser hari ini, dan saya harus segera kembali, terima kasih atas dukungan Anda. Dia mengenakan kembali topengnya. Della Hathaway berlari keluar dari Universitas Yenching sambil meminta maaf kepada para penggemar. Saat meminta maaf, ia bahkan membungkuk hingga 90 derajat, sangat sopan. Para mahasiswa Universitas Yenching juga sangat sopan. Meskipun mereka terkejut melihat sang dewi, mereka tidak pernah menghalangi sang idola untuk pergi. Hampir semua dari mereka sangat tenang. Beberapa orang bahkan tidak banyak berteriak, mereka hanya dengan tenang mengambil ponsel mereka dan mengambil foto. Kemudian melanjutkan urusan mereka sendiri. Tampaknya penampilan Della Hathaway tidak cukup untuk menimbulkan banyak kehebohan. Ini hanyalah selingan kecil. Chen Yuan mengerutkan kening. Mungkin hal semacam ini adalah kejutan yang tak terjelaskan bagi orang lain. Ketika seseorang tiba-tiba meminta petunjuk arah, orang yang meminta petunjuk arah itu sebenarnya adalah superstar dunia. Kejutan dan kejadian tak terduga seperti ini pasti mengesankan dan tak terlupakan. Tetapi masalahnya adalah, Chen Yuan tahu bahwa ada seorang pembunuh yang ingin membunuhnya, jadi dia waspada dalam hatinya. Tetapi Della Hathaway bersikap sangat baik, tanpa niat membunuh sedikitpun. Dan itu hanya menanyakan arah, bukan berarti mendekati Anda atau meminta informasi kontak Anda. Bertemu secara kebetulan, apa salahnya menanyakan arah? Mungkin ini hanya kebetulan. Chen Yuan menenangkan diri. Meskipun kebetulan ini agak disengaja, tidak ada bukti langsung bahwa Della Hathaway adalah pembunuhnya. Alasan utamanya adalah karena dia tadi memakai topeng, dan Chen Yuan tidak terlalu tertarik, jadi dia tidak punya waktu untuk menjalin hubungan yang terlalu dekat. Kalau tidak, informasi identitasnya akan langsung ditampilkan di halaman sistem. Pembunuh tersembunyi manapun tidak punya apa-apa untuk disembunyikan di depan Chen Yuan. Keluar dari gerbang sekolah. Chen Yuan berjalan dengan cepat dan menuju sarang burung. Chen Yuan, kenapa kau datang ke sini?
Konsernya akan segera dimulai, kata Qin Wushuang dengan tidak sabar. Tidak apa-apa, belum dimulai juga. Ayo masuk. Ini tiket tempat dudukmu. Saat itu, Ye Han menyerahkan tiket kepada Chen Yuan, yang termasuk tempat duduk, dan nomornya 8. Nomor Ye Han adalah 7, dan nomor Qin Wushuang adalah 9. Nomor tempat duduknya adalah 7, 8, dan 9 jika digabungkan, dan kebetulan Chen Yuan duduk di tengah. Nona Ye, berapa harga tiket ini? Tanya Chen Yuan penasaran. Tidak banyak, sekitar 60. Jadi, kau bayar 20 yuan untuk tiketnya. Harganya 60 yuan. Oke. Chen Yuan terdiam sejenak, penampilannya begitu tenang, tetapi hatinya penuh gejolak. Dia benar-benar tidak tahu bahwa tiket bisa dijual seharga 60 yuan. Astaga! Menonton konser bisa membeli suite di kota tingkat kedua. Harganya sangat masuk akal. Bahkan penyanyi domestik, diva, dan 10 kursi teratas di konser skala besar pada umumnya mulai dari 10.000 plus yuan. Della Hathaway adalah salah satu aktris terpopuler di dunia, lebih besar dari para diva, dan superstar dunia termuda dan terpopuler. Jika ingin menonton pertunjukan di lokasi terbaik, tentu saja harganya segini. Baiklah. Chen Yuan tahu apa yang disebut anggur dan daging busuk orang kaya, dan jalannya membeku sampai mati. Ada 180 juta orang yang bekerja seumur hidup dan tidak bisa menabung sebanyak itu. Kau menghabiskan 180 juta untuk menonton konser. Meskipun Chen Yuan sendiri sering menghambur-hamburkan uang. Sesekali, dia akan memberikan hadiah beberapa ratus juta kepada pembawa acara wanita. Tapi aku tetap terkejut dengan 60 tiket itu. Cepat. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, Chen Yuan, Ye Han, dan Qin Wushuang menuju tempat duduk mereka di bawah sambutan staf concierge yang berdedikasi. Mereka melewati jalur VIP. Uang yang dikeluarkan memang sepadan. Bab 675. Sialan, Tuan Muda Jiang, apa kau lihat kedua gadis itu? Mereka cantik sekali. Kau bisa tahu mereka kelas atas hanya dengan melihat bentuk tubuh mereka. Hei, bukankah ini Tuan Muda Jiang? Kau juga di sini. Saat Chen Yuan berjalan mendekat, dia tiba-tiba bertemu kenalan lamanya. Di kursi nomor 10, kebetulan Jiang Chenyu sedang duduk, dan Chen Yuan dengan tegas bertukar tempat duduk dengan Qin Wushuang. Duduk berdampingan dengan Jiang Chenyu. Chen Yuan, dasar jalan berani datang ke Yanjing. Jiang Shao, apakah kau sudah sembuh dari luka dan melupakan rasa sakitnya? Mata Chen Yuan terbelalak, dan dia dengan lembut mengangkat tangan kirinya. Jiang Chenyu menghindar tanpa sadar. Entah kenapa, wajahku sedikit sakit. Terakhir kali aku ditampar oleh Chen Yuan di Seoul, memang benar wajahku bengkak. Dia menutupi wajahnya secara refleks. Hahaha, Tuan Muda Jiang, aku akan merapikan rambutku, apa yang kau sembunyikan? Kata Chen Yuan dengan sinis. Paru-paru Jiang Chenyu meledak karena amarah. Tiba-tiba merasa sangat malu. Yanjing adalah wilayahnya. Di wilayahnya sendiri, dia malah ditakutkan oleh orang udik dari luar. Jika omong kosong ini tersebar, apakah kau masih punya muka untuk menghadapi orang lain? Apakah kau masih bisa bergaul di lingkungan itu? Jiang Shao, apakah kau kenal orang ini? Tanya seorang anak laki-laki di kursi belakang. Aku kenal, bukankah ini bos tembakau terkenal? Dengan uang haram, dia berani memamerkan kekayaannya di internet dan berpura-pura sombong. Ketika dia datang ke ibu kota, dia masih berpikir dirinya hebat. Apakah kau pikir ini tanah seluas 3 hektar milikmu? Lebih baik kau bersikap rendah diri, kalau tidak aku tidak bisa menjamin kau bisa keluar dari Yanjing hidup-hidup. Ancam Jiang Chenyu dingin. Benar, aku belum pernah mendengar tentang asap dan hantu. Di kaki kota kekaisaran, jika itu naga, kau harus menggulungnya untukku, dan jika itu harimau, kau harus berbaring untukku. Jangan terlalu serius. Jiang Shao, aku curiga kau mengancamku. Aku baru saja mengalami percobaan pembunuhan. Bisakah aku curiga kau membayar untuk pembunuhan? Aku sudah merekamnya dengan ponselku ketika kau mengancamku. Jika aku mengalami percobaan pembunuhan lagi, aku akan memberikan rekamanmu ini ke pengadilan dan menuntutmu atas pembunuhan. Siapa yang membunuhmu, kenapa kau tidak memuntahkan darah? Jiang Chenyu telah mengikuti pergerakan Chen Yuan baru-baru ini. Chen Yuan benar-benar merasakan sedikit angin. Dia tidak tahu dewa mana yang telah dia sakiti. Dia sebenarnya menjadi target pembunuh bayaran internasional. Dan terjadilah gelombang pembunuhan. Sayangnya, operasi itu gagal. Jiang Chenyu sedikit menyombongkan diri, membuatmu terus bersikap sombong, nak. Mungkin suatu hari nanti kau akan dibunuh oleh seseorang. Tapi itu bukan perbuatannya. Jika masalah ini terus berlanjut, itu bisa berdampak buruk pada reputasi keluarga.
Dia sudah diperingatkan sekali. Tidak boleh diperingatkan untuk kedua kalinya. Jiang Shao, kau masih berdoa agar aku tidak punya masalah, makan enak, minum enak, dan bersenang-senang di Yanjing selama ini. Kalau tidak kau mengancamku bahwa rekaman ini akan diunggah ke internet, dan aku akan membuat rekaman ini viral di internet dalam sehari. Jangan ragukan aku bisa melakukannya, kau seharusnya tahu energiku. Saat itu, semua orang akan tahu bahwa Tuan Muda Jiang lah yang tidak senang denganku, Chen Yuan, dan membayar untuk pembunuhan, bahkan menawarkan hadiah sebesar juta dolar AS di dark web internasional. Ada cukup banyak pembunuh yang mengincarku akhir-akhir ini, Tuan Muda Jiang, mungkinkah kau menawarkan hadiah yang sangat tinggi di belakangku? Chen Yuan tampak seperti guci yang pecah. Kau adalah porselen dengan latar belakang bangsawan, dan aku adalah panci. Mari kita bertarung satu lawan satu, siapa yang takut pada siapa? Kau. Jiang Chenyu sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Mendengar nada bicara Chen Yuan, mungkinkah dia benar-benar masuk dalam daftar buronan di Darknet? Sebagai putra dari keluarga terkemuka. Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan Darknet, dia pasti pernah mendengarnya. Konon, situs web ini adalah situs pembunuh bayaran bawah tanah terbesar di dunia. Ini juga satu-satunya situs yang mampu menampung kumpulan pembunuh bayaran global. Situs web ini tidak hanya mencakup bisnis pembelian pembunuhan, tetapi juga penyelundupan, perdagangan narkoba, hadiah, pekerjaan, pencucian uang, dan sebagainya. Dapat dikatakan sebagai pusat konsentrasi kejahatan. Selalu ada begitu banyak hal buruk yang harus dihadapi. Ada sisi terang di dunia ini, dan tentu saja ada sisi gelapnya. Tidak menyangka Chen Yuan akan ditawari hadiah. Bajingan ini, pantas mendapatkannya. Dasar anjing, kau terus bersikap sombong, akhirnya kau akan merasakan ketakutan, tunggu saja sampai kau dibunuh oleh seseorang. Kondisi Chen Yuan saat ini. Lebih baik tidak memprovokasi. Dia telah ditawari hadiah di dark web. Ayo provokasi dia sekarang, anak ini seperti anjing gila, dia akan menggigit siapapun yang dia tangkap. Chen Yuan, apakah kau benar-benar ditawari hadiah? Qin Wushuang tiba-tiba menoleh dan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, para pembunuh itu memang datang kepadaku terakhir kali, dan target mereka juga aku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dan terima kasih kepada kau dan Nona Ye karena telah membantuku menangani akibatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Para pembunuh itu gagal terakhir kali, apakah mereka akan membatalkan misinya? Qin Wushuang terus bertanya. Tidak, setahuku, kecuali majikan bersedia kehilangan 50% dari ganti rugi dan membatalkan hadiah, pembunuhan itu tidak akan berhenti. Hadiah sebesar juta dolar AS hampir setara dengan lebih dari 1 miliar yuan. Sekarang hadiah besar itu ditawarkan, itu cukup untuk membuat pembunuh manapun tergoda. Ye Han, yang duduk di sebelah Qin Wushuang, berkata sambil mengerutkan kening. Hingga saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa para pembunuh ini tidak mencari mereka, tetapi targetnya adalah Chen Yuan sendiri. Namun Chen Yuan tidak pernah mengatakan siapa yang dicari para pembunuh itu, mereka terlalu banyak berpikir. Ye Han semakin khawatir. Terakhir kali, Chen Yuan tidak kehilangan 10 tahun kultivasi, jadi dia bisa dengan mudah menghadapinya. Tapi kali ini, dia sudah kehilangan 10 tahun kultivasi, jadi akankah dia mampu menghadapi pembunuh yang lebih kuat lain kali? Ini tidak diketahui. Memikirkan hal ini, Ye Han semakin menyalahkan dirinya sendiri. Kehilangan 10 tahun kultivasi berarti Chen Yuan harus menanggung risiko yang lebih besar. Dan semua itu karena dirinya. Chen Yuan, kenapa kita tidak berhenti pergi ke konser? Terlalu banyak orang di tempat ini, bercampur dengan ikan dan naga. Bagaimana jika kamu menjadi target? Ayo cepat cari tempat untuk bersembunyi. Qin Wushuang menyarankan dengan gugup. Dia berpatroli ke segala arah, merasa bahwa semua orang tampak seperti pembunuh. Tidak perlu, kita berhasil mendapatkan tiket, mari kita menonton konser dengan tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Chen Yuan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak peduli. Tatapannya tegas, dengan nada yang tidak bisa dipertanyakan. Meskipun tahu dirinya dalam bahaya, dia tetap sangat santai dan tenang. Sepertinya ancaman pembunuhan tidak cukup untuk memengaruhi mentalitasnya. Gunung Tai runtuh di depannya tanpa mengubah ekspresinya, dia pasti sedang membicarakan orang seperti ini. Qin Wushuang merasa bahwa pihak Chen Yuan sangat berbahaya, tetapi pada saat yang sama merasa sedikit bersemangat. Terutama nada bicaranya yang mendominasi dan sikapnya yang tak tergoyahkan, saya merasa sangat emosional dan sangat jantan. Bab 676. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 96 poin. Ding. Target penjilat anjing, Qin Wushuang, tertarik oleh pesona kepribadian pembawa acara,
dan tingkat kesukaannya menembus 96 poin, dan poin peningkatan hadiah adalah plus 10. Poin penguatan yang tersisa saat ini adalah 130. Suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benakku. Chen Yuan tidak sempat bereaksi. Pada saat ini, penonton bersorak, dan ada teriakan yang luar biasa. Di tengah panggung, seberkas cahaya yang kuat dan menyilaukan melesat ke bawah. Irama musik yang familiar terdengar. Della Hathaway turun dari langit dengan setelan berbulu. Seolah-olah seorang malaikat telah turun. Suasana langsung meledak. Penonton bersorak bersama. Nada yang familiar mengalir di hati setiap orang, membuat Anda seolah-olah telah mendapatkan kembali tahun-tahun penuh gairah. Della Hathaway memiliki suara surgawi dan keterampilan menyanyi tingkat master. Setiap lagunya hebat. Satu lagu bisa diputar berulang-ulang hingga 50 kali. Kedengarannya bagus, sungguh menyenangkan mendengarnya, sungguh menyenangkan mendengar ledakannya. Dewiku, aku mencintaimu. Gadis itu sangat cantik, sungguh memukau. Nyanyiannya benar-benar menyentuh jiwa, dan sungguh luar biasa, napasnya sangat stabil. Tidak tahukah kamu, konser Della Hathaway tidak pernah perlu lip sync. Lip sync adalah fenomena yang sangat umum di Tiongkok. Karena bahkan penyanyi aslinya pun, ada fenomena pengulangan yang sangat besar. Selain itu, ketika banyak lagu dirilis di internet, lagu-lagu tersebut diproses ulang oleh million tuners. Tanpa pemrosesan ulang, mudah terjadi pengulangan yang besar. Menggunakan nyanyian palsu telah menjadi pendekatan yang sangat aman. Tetapi untuk Della Hathaway, setiap lagu direproduksi secara langsung, dan ekspresivitasnya hampir sama dengan efek dari studio rekaman, yang tidak jauh berbeda. Bahkan dalam hal daya ledak, mungkin melampaui penampilan rekaman asli saya. Sungguh meledak. Teriakan dan jeritan di tempat kejadian menjadi satu kesatuan. Bahkan Jiang Chenyu menatapnya langsung. Jiang Sao, Della Hathaway ini memang yang terbaik dari yang terbaik. Jika kita bisa mengalahkannya, bahkan di lingkaran kita sendiri, kita bisa pamer. Seorang bintang memang sulit dijangkau orang lain, tapi bagiku, itu bukan hal yang mustahil. Saya sudah menghubungi penyelenggaranya. Setelah pertunjukan, saya akan mengajaknya makan malam. Jiang Chenyu berkata dengan bangga. Seolah-olah sedang pamer. Dengan statusnya, karena dia mengajukan permintaan ini, wajar jika penyelenggara tidak menolaknya. Della Hathaway baru di sini, jadi dia harus menunjukkan wajahnya, kan? Chen Yuan acuh tak acuh. Hehe. Apa gunanya pamer ketika kau mengundang selebriti untuk makan malam? Bagaimana dengan superstar internasional? Apakah kau berani membiarkan dia mengundangmu makan malam? Chen Yuan mencibir dengan tidak pantas. Kau, Chen Yuan, apakah kau tahu cara bermain trik seperti ini? Seolah-olah Della Hathaway akan mentraktirmu makan malam. Aku tidak tahu apakah dia mengundangku makan malam, dan aku tidak ingin menyombongkan diri, tetapi ke Jiang Sao, bukankah kau ular lokal di Yanjing? Bukankah keluarga Jiangmu memiliki banyak status di Yanjing? Aku ingin melihat wajahmu sebagai tuan muda keluarga Jiang. Chen Yuan meliriknya dengan jijik. Dia sangat marah. Urat-urat di dahi dan lengan Jiang Chenyu berdenyut hebat. Amarahnya tak kunjung reda. Dia bersumpah belum pernah melihat orang serendah itu. Jika dia tidak yakin bisa mengalahkan Chen Yuan, dia pasti sudah menamparnya sejak lama. Sebuah lagu berakhir. Penonton dipenuhi berbagai macam ide. Tak lama kemudian, Della Hathaway melepas sayap putihnya, membuka kancing mantelnya, dan pergantian pakaian selesai dalam sekejap. Sosoknya yang seksi dan menggoda terpampang sepenuhnya. Di atas panggung, lebih dari selusin penari latar tiba-tiba bergegas keluar. Della Hathaway memegang mikrofon dan bernyanyi serta menari. Keterampilan menarinya sangat hebat. Dia bernyanyi sambil berinteraksi dengan penonton. Hal itu menyebabkan teriakan histeris. Tak lama kemudian dia semakin mendekat dan mulai berjabat tangan dengan penonton di barisan depan. Tentu saja, hanya penonton di barisan depan yang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Chen Yuan, cepat bangun, putriku sudah datang, dia menyapa kita, kata Qin Wushuang dengan gembira. Della Hathaway, bersama rombongan penari latarnya, berjalan melewati barisan depan. Para bintang dan penonton berada sangat dekat. Hanya selangkah lagi. Para penonton di 70, 80, atau 90 baris di depan semuanya bersorak dan berteriak histeris. Della Hathaway berjabat tangan dengan penonton satu persatu. Kebanyakan hanya lewat begitu saja. Tetapi ketika dia berjalan di depan Chen Yuan, dia berhenti selama 2 detik lagi. Dan ekspresinya sedikit terkejut, seolah-olah dia bertemu kenalan. Dia mengangguk ke arah Chen Yuan. Anggukan itu hanya sesaat. Tapi detik ini, cukup untuk membuat setiap pria kehilangan jiwanya.
Di lingkungan seperti itu, ratusan ribu penonton menatap Dewi yang bersorak, tetapi mereka hanya mengangguk padamu. Tatapannya tertuju padamu selama sedetik. Saling melirik. Detik ini, aku khawatir kau tak akan pernah melupakannya seumur hidupmu. Sangat berkesan. Tapi Della Hathaway tidak berakting dengan sengaja. Hanya bertahan 1 detik, tidak pernah lebih dari 1 detik. Sebaliknya, itu akan mengubahmu dari kejutan besar menjadi sedikit kekecewaan. Kau akan dihantui olehnya, tak akan pernah terlupakan. Teknik rayuan luar biasa semacam ini telah dimainkannya hingga puncaknya. Benar saja, rayuan tingkat atas yang sebenarnya tidak perlu mengambil inisiatif sama sekali. Selama kau terus memancarkan pesona, tak seorang pun bisa menolaknya dalam kesempatan tertentu. Cantik sekali, putriku sangat cantik. Setelah mendekatinya, aku menyadari bahwa dia terlihat lebih cantik secara langsung daripada di video. Cantik sekali, bahkan wanita sepertiku pun tak bisa menahan diri untuk tidak ingin berhubungan seks dengannya. Seorang gadis di barisan belakang Chen Yuan tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang penuh gairah. Dia 10 kali lebih cantik daripada Dewi Longsku. Jiang Shao, apakah kau melihat sang Dewi tadi mengedipkan mata padamu? Apakah kau benar-benar mengedipkan mata padaku? Itu perlu. Della Hathaway harus tahu bahwa setelah konser, kau akan mengadakan jamuan makan untuknya, jadi aku memberimu petunjuk. Malam ini, mungkin akan ada pertunjukan. Harus diakui. Della Hathaway adalah bintang wanita tercantik yang pernah dilihat Chen Yuan di industri hiburan. Bahkan dari jarak dekat, dia adalah kecantikan 360 derajat tanpa celah. Penampilan, temperamen, dan sosoknya hampir sebanding dengan Ye Han. Perbedaannya dengan Ye Han adalah bahwa keluarga Nona Ye mungkin terbiasa menjaga profil rendah sepanjang tahun, sehingga temperamennya sangat terkendali, dan dia sering memakai topeng, sehingga dia tidak akan mudah diperhatikan orang lain, dan dia membutuhkan mata yang jeli. Della Hathaway benar-benar berbeda. Cahaya di tubuhnya sama sekali tidak bisa disembunyikan, dan tanpa penutup, biarkan terpancar bebas. Seperti matahari yang terik. Dia adalah superstar paling bersinar di antara penonton. Seksi, panas, menggoda, membuat orang tergila-gila. Bab 677. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Nama: Della Hathaway, nama Tionghoa, Nanan. Usia: 23 tahun. Tinggi: 175 cm. Berat: XNUMX. Nilai wajah: 9,8 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah: 0 poin. Ikat hubungan menjilat anjing. Ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 60 poin. Poin penguatan dapat memperkuat atribut fisik host, termasuk kekuatan, konstitusi, kelincahan, semangat, del. Keterampilan bonus, kemahiran menciptakan musik, kemahiran menyanyi tingkat master, kemahiran akting tingkat master, kemahiran menari tingkat master, kemahiran pesona tingkat master, kemahiran berbahasa Mandarin, kemahiran berbahasa Korea, kemahiran berbahasa Jepang, dan kemahiran berbahasa Inggris. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar bukan seorang pembunuh? Saat Chen Yuan dan Della Hathaway terikat untuk menjilat anjing, semua informasi tentang wanita ini muncul di hadapannya dalam sekejap. Termasuk berbagai keterampilan yang telah dikuasainya. Cara untuk menilai identitas seseorang itu sederhana. Dari keterampilan yang telah dikuasainya, dapat dianalisis profesi apa yang dia geluti. Mahir dalam melakukan sesuatu. Jelas, Della Hathaway tidak memiliki keterampilan yang berhubungan dengan pembunuh. Seorang superstar internasional tanpa keterampilan yang berhubungan dengan pembunuh, bagaimana mungkin dia menjadi pembunuh peringkat kelima di dunia? Ini terlalu tidak masuk akal. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Benarkah kita bertemu di siang hari? Chen Yuan terdiam. Awalnya, dia tidak pernah meragukan Della Hathaway, tetapi siapa yang kebetulan bertemu dengannya di siang hari, dan pihak lain meminta petunjuk arah. Itu meninggalkan kesan yang sangat dalam pada Chen Yuan. Ini pasti membuat orang curiga bahwa dia sengaja mendekatinya, atau sengaja merayunya. Chen Yuan dengan mudah menggantinya dengan identitas, Blood Rose. Tapi siapa tahu? Sebenarnya dia salah sangka. Mungkinkah karena aku tampan sehingga orang-orang lebih memperhatikanku, sesederhana itu? Tidak. Jika kesan pertama seorang gadis padaku hanya 0 poin, bagaimana mungkin dia tertarik dengan ketampananku? Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Ada yang aneh dengan wanita ini. Sebenarnya, indera keenam manusia sangat sensitif. Ketika seseorang bersikap jahat terhadap Anda, atau memiliki niat membunuh, tidak peduli seberapa ramah dia bertindak, Anda tetap akan merasa sedikit tidak nyaman.
Sangat mudah untuk merasa curiga. Ini bukanlah sesuatu yang dapat sepenuhnya ditutupi oleh kemampuan akting yang baik. Kecuali orang ini benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadap Anda, itu berasal dari hati. Puncak kemampuan akting yang sebenarnya adalah mampu menipu diri sendiri. Tentu saja, hati manusia terlalu rumit. Sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Chen Yuan tidak perlu melihat ke dalam, dia hanya perlu melihat tingkat kesukaannya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tapi masalahnya, tingkat kesukaan 0 poin tidak berarti apa-apa. Anda tidak bisa menganggapnya sebagai pembunuh hanya karena dia tidak menyukai saya. Ini terlalu sewenang-wenang. Karena Della Hathaway tidak memiliki kemampuan yang berhubungan dengan pembunuh, jelas dia bukan Scarlet Rose. Pembunuh peringkat kelima dunia, mahir dalam pembuatan narkoba, mengintai, menembak, pembunuhan, melarikan diri, dan kemampuan bertarung pribadinya juga sangat kuat. Ini adalah kesimpulan yang dianalisis oleh Chen Yuan dari catatan 36 misi pembunuhan Blood Rose. Dan kualitas-kualitas ini, Della Hathaway sama sekali tidak memilikinya. Chen Yuan mengerutkan kening dalam hati. Meskipun masalahnya agak mencurigakan, tetapi melalui penilaian di atas, Della Hathaway pada dasarnya dapat dikesampingkan. Tidak masalah, bagaimanapun juga, tidak ada ruginya mengikat Dewi kelas dunia. Chen Yuan, apa yang kau pikirkan, mengapa ekspresimu begitu serius? Qin Wushuang menatap Chen Yuan dengan wajah datar, dan bertanya dengan sangat ingin tahu. Ketika pria lain melihatnya, mereka berteriak atau meneteskan air liur. Mengapa dia mengerutkan kening ketika tiba di tempat Chen Yuan? Mungkinkah sebagai salah satu dari 10 bintang tercantik di dunia, superstar internasional dengan 20 miliar penggemar, masih tidak bisa menarik perhatianmu? Dia memang cantik, tapi dia agak terlalu gemuk. Beratnya 120 pon, kan? Keluh Chen Yuan. Apakah 120 kati itu gemuk sekali? Nanan tingginya 1,7 meter, dia sudah sangat langsing. Qin Wushuang menatap Chen Yuan dengan tatapan kosong. Sepertinya Chen Yuan adalah pria lurus, dan dia bahkan mengeluh tentang berat badannya. Tidak baik bagi seorang gadis untuk terlalu tinggi. Tingginya 175 cm, dan tingginya lebih dari 1,8 meter dengan sepatu hak tinggi. Tingginya hampir sama dengan saya. Aku masih menyukaimu. Tinggimu sekitar 1,7 meter. Sedikit lebih tinggi dari rata-rata perempuan, tapi tidak terlihat terlalu tinggi. Pas sekali. Benarkah? Sebenarnya, aku juga berpikir perempuan yang terlalu tinggi itu tidak baik. Qin Wushuang terkejut. Chen Yuan benar-benar mengatakan bahwa dia menyukai tipe perempuan seperti dirinya. Dan itu masih dibandingkan dengan superstar internasional seperti Della Hathaway. Ini sungguh sebuah pengakuan yang luar biasa. Awalnya, aku mengira Chen Yuan adalah pria lurus, tetapi tiba-tiba aku merasa apa yang dia katakan masuk akal. Tapi sebagai seorang bintang, menjadi lebih tinggi memang bagus. Berdiri bersama bintang-bintang lain, akan terlihat menonjol. Aura juga akan lebih kuat. Lebih mudah menarik perhatian penonton. Halo, teman-teman penonton. Selanjutnya, saya akan membawakan lagu berbahasa Mandarin, yaitu lagu rock favorit kalian, No Hesitation. Ini adalah lagu berbahasa Mandarin yang telah saya pelajari secara khusus. Saya memberi penghormatan kepada para pendahulu saya. Setelah menyanyikan lagu kedua, berdiri di tengah panggung, Della Hathaway tiba-tiba menyapa penonton dengan bahasa Mandarin yang fasih dan berencana menyanyikan sebuah lagu Mandarin. Dan itu adalah lagu rock Canton. No Hesitation. Benarkah dia akan menyanyikan No Hesitation? Ini lagu klasik favoritku. Sangat tulus. Rock and roll tak pernah mati. Panjang umur putriku. Aku tidak menyangka putriku sengaja belajar lagu Canton, dan menghabiskan lebih dari 1.000 yuan untuk tiket. Tidak rugi. Ketika musik klasik yang familiar itu terdengar. Kini para penonton sepertinya langsung teringat lagu KTV, lagu yang familiar. Beberapa orang bahkan mulai bersenandung. Apa itu klasik? Yaitu, Anda tidak perlu bernyanyi, cukup mulai dan berikan musik latar, penonton dapat menyelesaikan lagu untuk Anda. Dan semuanya serempak. Inilah klasik. Bahkan jika puluhan tahun telah berlalu, lagu-lagu klasik tidak akan pernah pudar. Ketika Anda bosan dan melihat keraguan, tidak mudah untuk mencapai cita-cita Anda. Saat baris pertama dinyanyikan, detik berikutnya, hampir separuh penonton berdiri serentak. Mulai bernyanyi dengan keras. Adegan itu sungguh mengejutkan dan entah kenapa sangat menggembirakan. Setelah beberapa saat, semakin banyak penonton yang berdiri, satu demi satu, mereka secara spontan menyalakan lampu kilat ponsel mereka, dan melambaikan tangan ke langit malam. Berbintang-bintang. Gairah rock and roll sepenuhnya terungkap pada saat ini. Banyak sekali penonton yang terharu hingga menangis mendengar nyanyian bernada tinggi itu.
Daya tarik Della Hathaway yang luar biasa memikat setiap penonton. Belum lagi lagu kanton yang dinyanyikannya bukanlah lagu standar, bagaimana dengan kemampuan menyanyinya. Hanya karena statusnya sebagai superstar internasional, pada kesempatan ini, ia menyanyikan lagu klasik Tiongkok kuno dan mengajak semua orang untuk ikut bernyanyi. Ia telah berhasil. Bab 678. Konser telah usai. Della Hathaway menaklukkan seluruh penonton yang hadir dengan kekuatannya. Selama periode ini, meskipun Chen Yuan waspada, upaya pembunuhan tidak terjadi. Semuanya begitu damai. Sepertinya Chen Yuan sendiri sedang mengkhawatirkan langit. Jika dia tidak meretas dark web dan tahu bahwa namanya ada dalam daftar hadiah, dia pasti sudah bersenang-senang. Setelah konser berakhir, Chen Yuan, Ye Han, dan Qin Wushuang keluar melalui jalur VIP. Tuan, penonton di kursi VIP bisa mendapatkan album yang ditandatangani oleh gadis di pintu masuk. Seorang staf mengingatkan. Bagus, apakah kami juga mendapatkannya? Qin Wushuang sangat bersemangat. Ya, setiap penonton VIP bisa mendapatkan album bertanda tangan darinya, dan di antara album-album ini, salah satunya memiliki hadiah misterius. Hadiah seperti apa itu? Qin Wushuang terus bertanya. Pokoknya, itu hadiah yang sangat mengejutkan, kalian akan tahu saat ke sana. Staf merahasiakannya, dan dia tidak mengatakan apa hadiahnya. Pokoknya, sangat penasaran. Mereka akan memberikan pengantar kepada setiap penonton yang keluar dari jalur VIP. Saya tidak akan mengatakan apa hadiahnya untuk saat ini. Pokoknya, setelah memenangkan hadiah, Anda akan tahu. Sekelompok penonton VIP mengantre untuk menerima album. Prosesnya cepat. Karena hanya ada 100 album saja. Untuk album bertanda tangan, hanya penonton teratas yang berhak menerimanya. Juga dilengkapi dengan kemasan kotak hadiah yang cantik. Hadiahnya apa? Penasaran sekali. Lupakan saja, buka dulu. Setelah Chen Yuan menerimanya, dia membuka kotak itu dengan santai. Selain album dan surat undangan, tidak ada yang lain. Chen Yuan, sepertinya aku tidak memenangkan lotre, hanya ada satu album di dalamnya, kata Qin Wushuang dengan kecewa. Aku hanya punya satu album. Ye Han juga memeriksa kotak hadiah. Anggota penonton lainnya juga membuka kotak hadiah di tempat. Mereka semua hanya memiliki satu album dan tidak ada undangan. Sepertinya hanya kotak yang dipegang Chen Yuan yang berisi surat undangan. Tuan, apakah Anda memenangkan lotre? Tanya staf. Apakah surat undangan ini hadiah misterius yang Anda sebutkan? Ya, Pak, hadirin yang mendapatkan surat undangan ini akan menjadi hadirin paling beruntung hari ini. Dan berkesempatan untuk makan malam bersama putri saya dan berinteraksi dengan idola saya dari dekat. Chen Yuan, apa kau benar-benar memenangkan lotre? Kau sangat beruntung, kata Qin Wushuang dengan terkejut. Ye Han juga sedikit terkejut. Mungkinkah orang ini dirasuki oleh kekuatan keberuntungan? Keberuntungan macam apa ini? Bahkan Chen Yuan sendiri sedikit bingung. Jika aku tahu aku beruntung, seharusnya aku membeli tiket lotre. Hanya 1 dari 100 orang yang memenangkan lotre, dan peluang menangnya adalah 1%. Apakah ini takdir, ataukah seseorang beroperasi secara rahasia? Jika ini takdir, Chen Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Jika ini operasi rahasia, maka peluang Chen Yuan untuk menang adalah persen. Kebetulan kali ini, wajah Jiang Chenyu pucat pasi. Bukankah dia sudah memberitahu penyelenggara bahwa dia akan makan malam dengan Della Hathaway malam ini? Bagaimana dengan lotre di tempat? Itu semua untuk lotre, kenapa aku tidak memenangkan lotre? Oh sial. Aku sudah menunjukkan bahwa aku hebat, berani-beraninya kau membuatku merasa seburuk ini. Tuan Muda Jiang, bukankah Anda akan mengundang putri Anda makan malam nanti? Ini agak kebetulan. Mereka akan berinisiatif mengundang saya makan malam. Sungguh keberuntungan, dan saya tidak bisa menolaknya. Chen Yuan kembali melontarkan ejekan dengan nada menyanjung. Sebagian besar tamu VIP di acara itu adalah tokoh-tokoh terkenal di Yanjing. Saya masih sedikit penasaran, siapa yang begitu dihormati sehingga bisa membuat orang tua dan muda dari keluarga Jiang merasa malu. Chen Yuan mengenakan masker dan kacamata hitam sepanjang waktu, dan tidak ada orang lain yang mengenalinya. Namun, anak muda ini bukanlah orang biasa dengan 2 gadis cantik yang selalu tepat waktu. Berani mengejek pemuda dari keluarga Jiang seperti ini, latar belakangnya jelas tidak mudah. Jiang Sao, saya akan menelepon sekarang. Sialan, bagaimana penyelenggara mengaturnya? Seorang adik laki-laki di belakang Jiang Chenyu dengan marah mengeluarkan ponselnya. Jangan telepon, Tuan Muda Jiang, saya akan memberikan undangan ini kepada Anda. Saya ada urusan hari ini, jadi Anda bisa mentransfer 180 juta kepada saya, dan saya akan memberi Anda kesempatan untuk makan malam dengan Della Hathaway. Baiklah.
Chen Yuan tersenyum tipis. Surat undangan itu diberikan dengan acuh tak acuh. Anda tahu, Della Hathaway jarang makan malam dengan penggemar. Pernah ada seorang taipan lokal di Timur Tengah yang menawarkan 1.000 juta dolar AS, berharap bisa makan malam dengan Della Hathaway. Semuanya ditolak olehnya. Di Tiongkok, tentu saja tidak sedikit tiran lokal yang ingin makan malam dengan 10 bintang tercantik di dunia. Belum lagi 180 juta, 800 juta orang yang bersedia. Tentu saja, mereka tidak hanya memikirkan makan. Pada saat ini, Jiang Chenyu tiba-tiba merasa dihina. Dia menggunakan koneksinya untuk mengundang Della Hathaway, tetapi Chen Yuan tidak peduli, dan membuang surat undangan itu seperti sampah. Sungguh menjengkelkan. Kenapa, Tuan Muda Jiang, apakah Anda tidak tertarik? Bagaimana kalau, semua yang hadir, siapapun yang tertarik dengan pesta makan malam ini, saya akan memberikan surat undangannya, hanya 180 juta. Berikan saya surat undangannya, dan saya akan memberi Anda 200 juta. Seorang pria gemuk parubaya berkata dengan bangga. Saya akan membayar 300 juta. Saya mau 500 juta. Petik 2 petik 2. Mereka yang bisa menghabiskan ratusan ribu untuk membeli tiket di jalur VIP, tidak ada seorang pun yang hadir kekurangan uang. Beberapa di antaranya masih merupakan penggemar fanatik lokal Della Hathaway. Mereka mampu menghabiskan jutaan untuk makan malam dengan Sang Dewi. 1.000 juta, berikan surat undangannya. Kata Jiang Chenyu dengan wajah marah, hampir menggertakkan giginya. Dia ragu sejenak, dan akan menghabiskan tambahan 820 juta. Sayang sekali. Tapi harus diakui bahwa setelah konser ini, dia telah menjadi penggemar Della Hathaway. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin menyingkirkan Dewi Internasional ini. Dia tidak tahan melihat gadis impiannya makan malam dengan pria parubaya gemuk berperut buncit, apalagi Chen Yuan. Kecantikan Della Hathaway telah menghantuinya. Ini jauh tidak sebanding dengan para penggemar yang vulgar itu. Bagus. Setuju. Tuan, hadiah tidak dapat ditukar, kata seorang staf dengan tergesa-gesa. Siapa bilang tidak bisa ditukar? Apa kau sudah diberi penjelasan ini sebelumnya? Kalau belum, jangan protes, tidak pantas bagi seorang perempuan untuk makan bersama orang lain. Tidak apa-apa kalau aku tidak mau makan dengannya, kata Chen Yuan dengan percaya diri. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir langsung berkeringat deras. Berapa banyak kutu buku yang ingin makan malam dengan Della Hathaway, kenapa kau tidak mau? Bab 679. Chen Yuan, kenapa kau melepaskan hadiah ini? Kesempatan langka untuk makan malam dengan putrimu. Kau tidak kekurangan 1.000 juta. Bagi orang lain, 1.000 juta itu banyak, tapi bagimu, 1.000 juta hanyalah uang saku. Jika kau memberi tip kepada pembawa acara wanita manapun, itu lebih dari 1.000 juta. Di dalam mobil, Qin Wushuang bertanya dengan penasaran. Kau tidak bicara omong kosong. Jika aku pergi makan malam dengannya, apa yang akan kau lakukan? Kebetulan seseorang yang memanfaatkannya memberiku 1.000 juta. Makan dan minum apapun yang kau mau malam ini, dan aku yang akan membayarnya. Chen Yuan melambaikan tangannya yang besar, tampak seperti seorang tiran lokal. Meskipun penampilannya agak sok, Qin Wushuang dan Ye Han terdiam sejenak. Sebuah perasaan hangat tak bisa ditahan di hati mereka. Sangat terharu. Kecemerlangan Della Hathaway tak bisa disembunyikan, kecantikan, keseksian, dan ketenarannya cukup untuk membuat pria manapun tergila-gila. Pesonanya tak perlu diragukan lagi. Tapi Chen Yuan menolak undangan Della Hathaway untuk mereka. Menolak kesempatan untuk makan malam dengan Sang Dewi. Ini berarti bahwa di hati Chen Yuan, Ye Han dan Qin Wushuang lebih penting daripada Della Hathaway. Dia bukanlah orang yang mengabaikan perasaan teman-teman wanitanya demi bintang idola dan yang disebut Dewi. Secantik apapun Della Hathaway, sesukses apapun dia, sepopuler apapun dia, Chen Yuan membuat pilihannya sendiri dengan tegas. Ye Han dan Qin Wushuang tersentuh hampir bersamaan. Ada perasaan dihargai. Satu-satunya hal yang sedikit mengganggu saya adalah bahwa pria ini sebenarnya berbicara tentang dua orang, bukan satu orang saja. Chen Yuan, aku cukup puas dengan jawabanmu. Haha, aku benar-benar bertemu orang yang tepat. Qin Wushuang tertawa. Itu tidak benar. Bagaimana bisa aku mengatakan ini? Aku adalah generasi superstar. Terlalu banyak bintang wanita yang ingin makan malam denganku. Tergantung apakah aku punya jadwal, kan? Bahkan jika seorang superstar internasional ingin mengundangku makan malam, mereka tetap harus mengundangku secara resmi. Mengantre. Apa masalahnya dengan undian? Sama sekali tidak tulus, seperti aku memohon padanya, sungguh tidak tahu malu. Chen Yuan tampak angkuh. Penampilannya yang angkuh dan mendominasi tampaknya masuk akal.
Mengapa superstar internasional begitu tertarik? Rokoknya tidak buruk sama sekali. Mungkin kau bisa makan malam dengan Tuan Yan, itu juga akan menjadi kehormatan bagi Anda. Tidak pasti siapa yang menjilat siapa. Chen Yuan tidak akan menurunkan statusnya dan bergegas ke pesta dengan terburu-buru. Jika kau benar-benar ingin pergi ke pesta, inisiatif akan diambil oleh orang lain. Bukankah ini tampak sangat rendah hati? Ingin aku menjadi anjing penjilat? Aku khawatir kau sedang berpikir untuk kentut. Haha, Chen Yuan, kau benar-benar pantas dipukul seperti ini. Ayo, karena Tuan Yan mentraktir tamu, mari kita pergi ke restoran termahal di Yanjing hari ini. Aku juga ingin memesan 10 botol Lafite berusia 82 tahun, minum 1 botol, dan menuangkan botol lainnya. Kalau kau punya uang, kau bisa bersenang-senang. Kedua gadis itu untuk sementara meredakan kecurigaan mereka. Mereka juga bercanda. Kata-kata mereka terbagi menjadi 2 bagian. Jiang Chenyu, yang telah menerima surat undangan, merasa sedikit bersemangat. Karena aku akan segera berhubungan dekat dengan Sang Dewi. Pada saat ini, seorang pemuda di belakangnya tiba-tiba menepuk bahunya. Jiang Sao, berusahalah keras malam ini untuk memenangkan hati Della Hathaway, Dewi yang luar biasa seperti ini, kau bisa mendapatkan banyak darah. Bagaimana bisa semudah yang kau katakan? Kesempatan tercipta, Tuan Muda Jiang. Saya punya obat impor di sini. Obat ini larut dalam anggur hampir dalam 1 detik tanpa rasa. Nanti akan saya masukkan ke dalam gelas Della Hathaway. Bawa dia ke sini. Ini belum sepenuhnya tepat. Tuan Muda mengeluarkan pil putih, dengan tatapan sedih di matanya. Dengan metode ini, saya khawatir hasilnya tidak terlalu bagus, jika terjadi sesuatu. Tidak akan ada masalah besar. Della Hathaway adalah superstar dunia. Jika hal semacam ini terungkap, itu akan semakin merusak reputasinya. Selain itu, dia yang mengatur acara dan restoran yang dia pilih. Kebaikan kalian semua. Bagaimana saya bisa menyalahkan Tuan Muda Jiang atas apa yang saya inginkan? Lagi pula, benda ini mungkin tidak perlu. Bersiaplah. Kau hanya perlu menggunakannya sebagai upaya terakhir. Bagaimana jika Della Hathaway menginginkannya? Kudengar orang Amerika sangat terbuka. Kalau begitu, baiklah, aku akan menyimpannya dulu, dan kita lihat saja situasinya. Jiang Chenyu ragu sejenak, lalu dengan tegas memasukkan pil itu ke dalam sakunya. Suasana hatinya semakin bersemangat. Rasanya jantungnya berdebar kencang, terangsang, tegang, impuls. Dia bahkan mulai berfantasi menunggangi tubuh seksi dan menggoda Della Hathaway. Permisi, apakah ini Tuan Jiang? Seorang staf asing datang dan bertanya. Ya, saya adalah penonton yang memenangkan hadiah dalam acara ini. Halo, Tuan Jiang, saya asisten Della. Maaf, Della sedang tidak enak badan hari ini. Mungkin karena dia terlalu banyak tampil di panggung dan sedikit kelelahan. Della memberitahu saya bahwa makan malam hari ini dibatalkan. Maaf sekali. Apa? Dibatalkan? Jiang Sao tercengang. Sialan, aku menghabiskan 1.000 juta untuk membeli kesempatan memenangkan lotre, kau bilang dibatalkan. Aku jadi pengkhianat pamanmu. Baiklah, karena putriku sedang tidak enak badan, aku bisa membuat janji di hari lain. Jiang Shaoqiang menahan amarah di hatinya. Meskipun hampir mengamuk, dia berusaha bersikap sesopan mungkin. Maaf, Tuan Jiang, saya rasa Anda salah paham. Waktu Della sangat berharga. Dia tidak punya jadwal dan mungkin akan kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa hari. Untuk mengganti kerugian Anda, kami ingin memberi Anda 1 set hadiah, surrounding, Della, serta foto bertanda tangan langka miliknya, yang juga sangat berharga. Kata-kata asisten. Itu membuat Jiang Chenyu sangat marah. Saya menghabiskan 1.000 juta untuk membeli kesempatan memenangkan lotre, Anda hanya ingin mengusir saya dengan memberi saya 1 set foto bertanda tangan. Terlalu menipu. Apakah Anda benar-benar memperlakukan Laosu seperti gantungan baju? Biarkan Della Hathaway keluar, Anda mungkin tidak tahu siapa saya sama sekali, dia harus makan ini, dan dia harus memakannya. Siapa itu? Petugas keamanan, usir dia. Asisten wanita itu sama sekali mengabaikannya, dan memanggil 2 pria berkulit hitam yang kuat. Kedua pria bertubuh kekar berkulit hitam itu tingginya lebih dari 2 meter, seperti 2 raksasa, melemparkan Jiang Chenyu keluar seperti anak ayam. Jiang Shaoqiang, kenapa kau diusir? Beberapa tuan muda tercengang bersamaan. Sialan, sepupu kecil ini terlalu licik dan berani mengingkari janjinya, aku harus membuatnya terlihat baik. Kali ini, Tuan Muda Jiang benar-benar marah. Dia belum pernah merasa begitu malu. Meskipun keluarga Jiang sangat berpengaruh di Tiongkok, Della Hathaway, seorang asing, sama sekali tidak menyukainya.
Setelah konser selesai, mereka berbalik dan kembali ke Amerika Serikat. Sehebat apapun keluarga Jiang, bisakah mereka tetap pergi ke Amerika Serikat untuk memamerkan kekuatan mereka? Tak lama kemudian, Chen Yuan dan rombongannya tiba di Hotel Imperial Capital. Hotel Imperial Capital dianggap sebagai salah satu hotel termewah di Yanjing. Hotel ini telah mencapai standar hotel bintang 7. Baik itu hiburan, makanan, akomodasi, konsumsinya sangat tinggi. Tetapi pelayanannya juga sangat bagus. Standar restorannya juga terbaik di negara ini. Bab 680. Hampir pukul 1 pagi. Di malam hari di Yanjing, bahkan di dini hari, lampu-lampu masih menyala terang. Tidak sedikit orang yang makan malam dan menyantap makanan besar. Royal Capital Hotel tidak hanya menyediakan layanan kelas atas, tetapi juga beroperasi 24 jam sehari. Selama Anda ingin menjamu tamu untuk makan malam, tidak peduli seberapa larut malamnya, itu dapat diatur dengan baik untuk Anda. Chen Yuan baru saja turun dari mobil. Tiba-tiba, sebuah van bisnis Mercedes-Benz berhenti di gerbang hotel. Seorang asisten wanita asing dengan sosok yang kuat yang bisa disebut King Kong Barbie keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu pintu terbuka. Sepasang kaki indah dengan sepatu hak tinggi merah keluar dari mobil. Kaki-kaki ini putih dan ramping, bisa disebut kaki indah yang tak tertandingi. Hanya dengan melihat kakinya saja sudah bisa menarik perhatian semua pria, ketika gadis itu benar-benar berjalan keluar dari mobil. Penjaga pintu yang menyambut kami di pintu masuk hotel langsung terstunet. Termasuk semua petugas keamanan, pelayan, mandor, pengawas, dan manajer, mereka tidak bisa lagi mengalihkan pandangan. Ini terlalu cantik sekali, sangat memesona. Apakah dia Della Hathaway? Sial, benarkah itu dia? Dia superstar internasional. Kudengar akan ada konser di sarang burung malam ini, dan penontonnya sangat ramai. Tapi kita sepertinya tidak diberitahu bahwa superstar internasional akan menginap di hotel kita malam ini. Jika mereka tidak memberitahu sebelumnya, mungkin mereka takut jadwal mereka terungkap dan diganggu oleh penggemar. Manajer itu pantas menjadi manajer, apa yang dia katakan masuk akal. Dewi itu sangat seksi, aku semakin terpukau. Sial, jangan menghujat Dewiku. Kedua petugas pintu hotel, tersenyum seperti bunga krisan, bergegas menyambutnya. Chen Yuan, Ye Han, dan Qin Wushuang juga terkejut sejenak. Chen Yuan, apa aku salah baca, kenapa putriku muncul di sini? Bukankah dia pergi mengadakan pesta makan malam dengan Tuan Muda Jiang? Qin Wushuang bertanya dengan terkejut. Mungkinkah pestanya sudah selesai? Tidak mungkin secepat ini, atau apakah ini tempat dia menghibur para tamu yang menang di Hotel Imperial? Kebetulan sekali. Ye Han juga bertanya dengan curiga. Mungkin tidak, Jiang Chenyu sepertinya tidak mengikutinya, apa yang sedang terjadi? Jangan hiraukan dia, ayo kita makan makanan kita, dia makan makanannya, hotelnya besar sekali, kita tidak bisa melarang orang lain makan, mungkin mereka sama seperti kita. Setelah membaca ulasan Dianping, netizen memberi peringkat tempat ini cukup tinggi, jadi aku datang ke sini karena reputasinya. Kebetulan mereka mengadakan konser semalaman, bernyanyi dan menari selama beberapa jam, menghabiskan banyak energi, aku pasti lapar, dan wajar untuk makan sesuatu. Chen Yuan melambaikan tangannya. Tanpa keributan, sekelompok orang berjalan ke lobi hotel. Della Hathaway jelas melihat Chen Yuan, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata Chen Yuan untuk sesaat. Tapi dia tidak datang untuk menyapa. Seolah-olah hanya orang yang lewat biasa. Sama sekali tidak tertarik padamu. Hanya sekilas. Tapi jika Chen Yuan ingat dengan benar, wanita ini, dalam satu hari, dia sudah 3 kali berada di depannya. Dan ketiga kalinya itu, dia juga berganti 3 pakaian berbeda. Menunjukkan kecantikan, sosok, dan temperamennya sepenuhnya. Ini pertama kalinya Universitas Yanqing bertemu dengannya dan meminta petunjuk arah. Dia seperti gadis sekolah yang cantik, tersenyum pada Bai Meisheng saat menoleh ke belakang. Kedua kalinya, tampil di atas panggung, di sarang burung, di depan lebih dari 10.000 penonton langsung, menggunakan nyanyian dan tarian untuk menaklukkan semua penggemar di antara penonton, dia adalah ratu, bersinar dengan penuh percaya diri. Ketiga kalinya, kami bertemu di hotel dan makan malam bersama. Aku tidak tahu bakat apa yang dia miliki. Bukankah frekuensi kemunculan Nima agak terlalu tinggi? Harus diakui. Seorang wanita cantik kelas atas yang berulang kali muncul di depan seorang pria, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, tetap akan meninggalkan kesan mendalam padamu, dan kamu tidak akan pernah melupakannya. Seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang disukainya. Pertama kali bertemu, kamu tidak menambahkannya di WeChat, kamu mungkin menyesalinya, tetapi kamu akan segera melupakannya, dan kamu bahkan tidak akan mengingat penampilannya,
karena di tengah keramaian yang luas, peluang untuk bertemu lagi hampir nol. Pertemuan kedua kalian, tak lama setelah perpisahan, kalian bertemu lagi, kesanmu padanya akan semakin dalam, dan kamu akan mengingat orang ini, hatimu akan lebih impulsif, dan kamu akan semakin ingin mengenal gadis ini. Tapi kamu malu, kamu masih merindukannya, dan kamu tidak berani meminta WeChat-nya. Kamu ingin memulai percakapan, tetapi kamu sangat gugup, dan semakin kamu memikirkannya, semakin gugup kamu jadinya, sampai akhirnya gadis itu pergi, dan kamu masih ragu-ragu. Kau akan sangat menyesalinya nanti. Kenapa aku tidak bisa mengumpulkan keberanianku sekali saja, kawan? Karena jika kau melewatkan kesempatan ini, kau akan menyimpan penyesalan di hatimu. Tepat ketika kau merasa sangat menyesal, kau tanpa diduga bertemu lagi dengan gadis yang kau sukai saat makan malam. Bisakah kau menahan diri? Aku khawatir pikiranmu dipenuhi olehnya. Della Hathaway jelas memiliki syarat untuk membuat seorang pria jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi dia muncul di depan Chen Yuan 3 kali. Masih saja penampilannya tersendat-sendat. Aku khawatir tidak ada pria yang bisa menahan godaan seperti itu. Kecantikan sejati hanya perlu bergelantungan di depan seorang pria sebentar, yang merupakan tingkat rayuan tertinggi. Tidak perlu mengambil inisiatif, atau bahkan berbicara dan berkomunikasi. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mendekatimu. Della memiliki paras cantik dengan nilai 9,8 poin, dan aura superstar. Dia adalah kecantikan blasteran dari 6 negara, dan termasuk dalam 10 bintang tercantik di dunia. Orang sukses mana yang tidak ingin didekati? Namun, penampilan Chen Yuan tetap tenang. Karena ada juga seorang wanita cantik dengan skor 9,8 di sampingnya, sama sekali tidak kalah dengan Della Hathaway. Hanya saja dia pendiam dan memakai masker serta kacamata hitam. Tetapi dengan wanita-wanita cantik papan atas seperti itu di sekitar Chen Yuan, daya tahannya terhadap kecantikan lain tentu akan meningkat pesat. Dan membentuk efek kekebalan tertentu. Meskipun tidak sepenuhnya kebal. Tetapi kecantikan Della Hathaway tidak lagi bisa membingungkan pikiran Chen Yuan. Chen Yuan, apakah kau kenal Nani? Qin Wushuang tiba-tiba bertanya. Aku tidak kenal. Lalu mengapa dia tampak melirikmu tiba-tiba barusan? Qin Wushuang berkata dengan sangat sensitif. Benar saja, wanita seakurat radar dalam hal semacam ini. Apakah dia melihatku? Itu sangat mungkin. Dia pikir aku lebih tampan. Wajar jika seorang wanita cantik melirik pria tampan. Cek. Apakah semua pria begitu percaya diri? Qin Wushuang mengacungkan jari tengah kepada Chen Yuan. Saat ini, lift turun. Mereka menggunakan lift yang berbeda dan tiba di restoran di lantai teratas, lantai 52. Di Hotel Imperial. Lantai 5 hingga 10 semuanya untuk bersantap dan hiburan. Lantai 5 adalah restoran bergaya barat. Lantai 6 adalah bar. Lantai 7 adalah KTV. Lantai 8 adalah restoran hotpot. Lantai 9 adalah restoran Cina. Lantai 10 adalah prasmanan khusus. Antara lantai 20 dan 50 terdapat kamar hotel. Lantai 52 adalah restoran Taman Langit. Berdiri di lantai ini, menghadap jendela-jendela besar dari lantai hingga langit-langit, Anda dapat menikmati pemandangan panorama kemakmuran dan kemegahan Yanjing. Restoran Taman Langit ini mengenakan biaya 1 yuan untuk tempat duduk saja. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.